Hey yo, balik lagi di podcast Tanya Leader. Ya, masih bersama dengan saya Rais. Dan kali ini nggak terasa kita udah ada di episode yang kelima. Dan sudah semua direksi PT Kogendo nih kita undang. Jadi teman-teman pasti udah tahu dong siapa yang belum kita ajak ngobrol nih ya. Langsung aja kita sambut, yaitu Bapak Ade Endratno. Selamat datang Pak Ade. Iya. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Iya. Jadi semua direksi sudah nih Pak. Memang kita simpan episode terbaik ini. Itu di episode yang kelima ini adalah yang the bestnya nih Pak. Langsung dengan Direktur Utama PT Kogindonya Pak. Okay. Ya, jadi seperti biasa Pak, di dalam podcast ini nanti akan ada 3 sesi. Yang pertama kita akan lebih mengenal leader, ya cerita-cerita tentang Bapak. Okay. Kemudian rekomendasi leader. Dan yang terakhir itu adalah program kerja dari leader. Oke. Mungkin teman-teman udah banyak yang kenal Bapak, tetapi mungkin nggak tahu Bapak itu asalnya dari mana, dulu itu tinggalnya di mana, kecilnya gitu ya Pak ya. Mungkin bisa diceritain nih Pak, Bapak tuh aslinya orang mana sih Pak Ade? Iya, mungkin sebagian rekan-rekan Kokinders ketika saya berkunjung ke unit, selintas saya menyampaikan biodata saya gitu ya, supaya juga mereka mengenal. Mungkin belum semua, mungkin saya akan juga coba berbagi juga. Sebetulnya kalau dibilang saya orang mana sih gitu ya, kalau dari nama mungkin teman-teman juga bisa nebak gitu ya. Ade Endratno, pasti ada Jawanya ya. Adenya ikut mana nih gitu. Nah, iya betul Pak. Adenya ikut mana nih? Iya, kebetulan orang tua saya Jawa Sunda. Jawa Sunda. Iya, jadi bapak Sunda, Sumedang, ibu dari Jawa, Kutuarjo. Oke. Dominan, kalau dibilang dominan mana? Dominan Sunda. Sunda ya Pak ya? Ya, karena memang lahir di Bogor. Lahir Bogor? Iya, lahir di Bogor. Sekolah pindah-pindah, jadi sekolah di Bogor itu sampai TK sekolah dasar selesai, SMP pindah ke Sumedang. Sumedang? Oh sempat dari Bogor ke Sumedang Pak. Kemudian ketika SLTA pindah lagi ke Jakarta. Jakarta mana nih Pak? Saya di Jakarta Selatan. Anak Jaksel ternyata ya. SMA-nya mana Pak? Saya anak STM loh. Oh STM, Bapak STM. Kogindo banget ya. STM-nya di mana Pak? Kalau sekarang SMK berarti ya Pak ya? Iya. Ya STM mana Pak? STM-nya STM terkenal yang berantem. Wow, terkenal berantem ya. Orang tuh bangga bisa dengan prestasi ini, berarti ini dulu nyari sekolah memang rame nih STM. Karena STM banyak cowok ya Pak ya. Jadi wajar lah kalau STM dulu itu yang terkenal berantem di Jakarta kan Budi Utomo nih teman-teman ya. Penerbangan. Ya hampir semua lah kalau anak STM Jakarta kayaknya punya histori seperti itu. Iya. Berarti Bapak mana nih? Saya masuk di penerbangan. Oh di penerbangan. Iya. Guys, ada yang tahu nggak ternyata di kita nih dari ini mungkin yang nonton ada juga anak-anak dari SMK penerbangan nih Pak ya. Sekarang ada alumninya yang jadi. Sekarang udah nggak ada. Oh gimana? Oh sekarang udah berubah Pak sekarang. Jadi apa ya? Saya jadi SMK apa itu saya lupa. Oh tapi dulu penerbangan ya Pak ya. Iya. Oh, memang kecilnya ingin jadi pilot. Oh ingin jadi pilot. Ya, jadi pilot. Ya, sekolahlah di sana. Ya namanya di STM ya banyak cowok semua gitu juga ya. Iya Pak. Ya. Terkenal dulu tuh tawuran tuh dengan SMA Bulungan itu. Oh Bulungan, iya Pak ngerti. Iya. Sama Purnama, di situ ada SMA Purnama juga. Iya. Dulu kalau tawuran di mana Pak? Di Blok M. Ya wilayah situ. Di situ ya Pak. Kan jalurnya jalur Blok M tuh. Jalan-jalan yang perumahan sepi itu dari situ. Ya pasti di situ gitu. Ya cuman apa ya sempet ikutan. Cuman sekali saya udah nggak ikut lagi. Tapi itu berhenti karena ketangkep atau karena enggak? Guru BP mau kemana nih? Karena itu lemparan batu, tapi
yang ngelempar tuh temen sendiri yang belakang, kena yang depan gitu. Bukan kena. Jauh ya, Pak. Iya, udahlah daripada celaka sendiri, nggak ikut-ikutan lagi. Itu zaman dulu ya Pak, tapi kalau Ya, sekarang udah enggak, iya, udah aman. sudah enggak, udah sama Iya. sekali enggak. Jadi Bulungan juga, apalagi di situ ada SMA berapa Pak dekat Blok M, kayaknya banyak artis-artis juga ya Pak ya. Jadi nanti dari penerbang sama Bulungan tawuran mungkin yang SMA banyak artis itu cuma nonton. Ya, itu masa lalu lah. Masa lalu ya Pak ya. Oke, SMA-nya di Bulungan. Bapak S1-nya di? Saya masuk di D3. Oh, di D3? Iya, di UI. Di UI? Ya, di instrumen kontrol. Oh, INC ya Pak ya, instrumen Ya, kontrol. waktu itu ikutnya di MIPA itu, di MIPA. Oh, Jadi- fakultas MIPA ya Pak ya? Iya, betul di MIPA. Tapi memang sebenarnya karena dari kecil ingin jadi pilot, sempat waktu setelah lulus STM tuh daftar juga di mana di Curug ya. Iya, betul-betul, PLP Pak. Curug, sekolah penerbang Curug yang punya Departemen Perhubungan itu. Cuman saya daftar waktu itu bukan sebagai penerbang tapi sebagai teknisi. Karena itu sekolah tuh ada di sekolah penerbang tuh ada memang yang pilot atau dia sebagai teknisi. Teknisinya, engineer-nya gitu ya Pak ya? Betul. Daftar di situ nggak lolos. Nggak lolos ya udahlah mungkin nggak situ jodohnya, kuliah lah. Nah di kuliah ini masih ada keinginan untuk jadi penerbang. Masih ada nih Pak. Iya. Setelah lulus sempat kerja di swasta, perusahaan kontrol instrumen juga di daerah Grogol. Saya jadi asisten engineer waktu itu. Jadi kerjaannya tuh kalau ada produk yang laku, kerjaannya ya kita masang, instalasi. Oh, instalasi. Iya, kemudian baru serahkan ke pembeli. Itu sempat juga kejadian ya hampir kecelakaan kerja. Kesetrum yang lumayan, setrumnya bukan setrum 20. Iya. Tapi berarti Bapak sempat kesetrum? Iya, karena ketipu dengan indikator gitu ya. Mungkin nanti teman-teman yang di lapangan juga hati-hati. Jadi ketika memasang di panelnya terlihat bahwa tidak ada tegangan. Nah, saya coba. Nah, ini ada tekniknya juga kan kalau orang listrik ya ketika meyakinkan ada atau tidak ragu-ragu gitu ya dengan tanpa alat, ya cara memegangnya jangan ini misalkan kabel dipegang begini ketika tersentak dia malah megang gitu. Ya, lengket ya Pak. Ya, jadi di ininya dulu di punggungnya diyakinkan. Nah dari situ kan ke ini ya, jadi refleks kita malah keluar gitu, jadi nggak kepegang. Ya alhamdulillah sih selamat itu. Iya, saya baru tahu nih Pak. Ini ilmu baru nih Pak. Oh enggak juga enggak. Apalagi saya nggak pernah, maksudnya bukan orang teknik ya Pak ya. Oh jadi sebetulnya megangnya itu maksudnya Ya kita ngecek ada sebenarnya harusnya pakai alat dong. tangan Iya, kadang-kadang ketika di lapangan ya istilahnya menyepelekan tanda kutip gitu ya. Alatnya mungkin nggak ada atau apa. Kemudian ketika lihat indikator, wah nggak ada nih tegangan, tapi kita masih ragu. Kita juga mungkin ngambil alat juga, wah ada di kantor atau apa. Ya cobalah. Nah, cobanya supaya lebih posisinya jangan sampai kita refleksnya orang biasanya kan begini ya Pak ya. Iya. Refleksnya gini ya Pak ya. Saya baru tahu nih Pak, nih informasi menarik juga nih Pak, saya baru tahu. Nah, kan Bapak tadi SMA penerbangan, terus sempat kuliah di D3UI ya Pak ya, di UI. Masih pingin nyoba, tetapi ternyata ikut tes tadi gagal. Ada momen Bapak kerja kesetrum. Apakah momen kesetrum ini yang membuat Bapak sadar kayaknya jalurnya bukan di pilot, tapi di listrik ini? Kalau yang pilot sebenarnya saat itu
Kalau tadi kan saya ikut coba tuh sebagai teknisi ya. Sebenarnya ketika pilot, ketika kerja di swasta itu, ada lowongan waktu itu dari Merpati. Oh, Merpati. Buat anak milenial. Mungkin nggak ada karena Yang nggak tahu Merpati itu dulu maskapai ya Pak. Iya. Salah satu maskapainya itu di Indonesia. anak perusahaannya Garuda. Anak perusahaannya Garuda. Iya Merpati. betul. Ada lowongan Merpati, saya masih kerja. Yang ngumpet-ngumpet ikut tes, ya ikut tes di Merpati itu, tes mulai dari akademis, kemudian tes kesehatan belakangan, bahasa Inggris yang lainnya semua lolos, kemudian ketika terakhir adalah tes kesehatan. Oh, tes kesehatan ya Pak. Pertama kesehatan adalah tes kesehatan penerbang. Pak, berarti OJT SK-nya sebetulnya di Grati. SK pegawai. Tapi SK ya pegawai. SK pegawainya Grati, OJT-nya di Gresik ya karena memang tipe pembangkitnya hampir sama gitu ya Pak ya. Itu Bapak sebagai apa Pak waktu itu? Teknisi INC atau jadi operator Dulu atau istilahnya adalah teknisi utama ya untuk itu. teknisi utama? Ya, teknisi Oke. utama di kontrol instrumen. Jadi ketika di Gresik itu, ya saya ya ikut-ikut senior itu ya bawa-bawa tools ke lapangan gitu ya. Jadi prinsipnya kalau apa ya jadi pegawai awal apakah itu S1, D3 ataupun STM, SLTA gitu ya. Ketika awal masuk itu apalagi mungkin yang posisinya udah punya D3 atau S1 gitu ya, udah merasa itu ya jangan seperti itu. Jadi posisikan senior itu memang adalah coaching kita, mentor kita gitu ya. Nah dia itu istilahnya pendekatan awal lah dulu gitu ya. Jangan berpikir bahwa saya lebih tahu secara teori atau apa gitu ya. Sehingga pendekatannya ya kita ikutan aja ketika kerja ke lapangan. Pak, ya bantu ya saya ikut ya, bawa tools atau apa, kerja. Itu akan lebih cepat nantinya Proses belajarnya ya Pak? Iya belajar ini karena senior kita akan lebih mudah memberikan. Kita mungkin punya dasar keilmuan yang lebih dari senior, misalkan seperti itu akan lebih cepat, lebih ngena. Dibandingkan kita sudah menjaga jarak dulu, tidak mau terlibat, merasa sudah di atas atau apa gitu ya. Kebetulan kan kalau saya diterima sebagai teknisi utama, di bawahnya itu ada teknisi. Gitu, ada teknisi. Tapi saya nggak memposisikan seperti itu gitu. Kalau yang kita memposisikan udah di atas dulu, pada saat kita masuk sebagai apa ya bagian dari anggota baru, akan susah lah. Ya betul Ya, Pak. jangan ada juga mungkin teman-teman yang punya background pendidikan tertentu. Misalkan sudah saya nih anak mesin atau anak elektro gitu ya, merasa Pak kayaknya kok teori di sekolah nggak sama dengan yang dipraktekin atau apa? Yang ada di lapangannya ya Pak ya? Padahal nggak seperti itu. Karena mungkin kita belum tahu ketika kita dari proses bekerja itu sebetulnya secara tidak sadar keilmuan kita dari pendidikan itu digunakan, tapi merasa kok ada yang beda. Iya. Tapi hal yang beda itu ya wajar aja kan antara pendidikan, alignment dengan perusahaan kan kadang-kadang juga memang belum pas benar. Tapi bukan berarti sama sekali nggak kepakai. Nggak kepake. Itu Iya. Kecuali dulu saya belajar dulu inverse integral saya juga nggak tahu Pak sekarang. Padahal dipakai juga loh. Di kuliah dulu saya belajar buat apa sih? Oke Pak, jadi teknisi utama ya Pak ya? Iya. Memang tadi harus punya kemampuan adaptasi ya Pak. Masuk langsung punya ibaratnya anak buah lah ya Pak ya. Karena ada teknisi-teknisinya. Itu juga di sana juga ada senior. Berarti masuk sebagai teknisi berapa tahun tuh Pak, Bapak? Saya di Gresik ketika calon pegawai di sana justru jadi lebih lama dibandingkan di Grati. Di Gresiknya hampir 3,5 tahun. 3,5 tahun. Karena pembangunan yang di Grati belum selesai. Ketika proses komisioning saya baru ke Grati. Ke Grati. Di Grati justru saya hanya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Karena saat itu
ada unit pembangkit besar lain yang sedang dibangun yang memerlukan tambahan Suralaya. Oh, di Ya, Suralaya. karena di Suralaya itu sedang dibangun PLTU 567. Nah, pada saat pembangunan itu saya juga terlibat dalam komisioning. Oh, Bapak ikut komisioning di situ ya. Ketika saya di Grati diminta perbantukan komisioning di Suralaya karena waktu itu Grati itu operasionalnya hanya piker, jadi hanya malam hari. Malam hari aja pas puncak beban gitu ya, Pak ya. Pagi sampai sore itu boleh dibilang Standby. Iya. merawat hanya cleaning, ngecek aja. Operasi jam 6, jam 10 sudah stop. Jadi sangat idle-nya banyak sekali. Iya. Sehingga diperbantukan ke Suralaya Commissioning, proses commissioning. Setelah di commissioning ternyata teman-teman Suralaya, pimpinan Suralaya sana menawarkan, gimana deh kalau sini ke Suralaya. Kalau saya sih prinsipnya kalau perusahaan nugasin Minta. saya jalan gitu Pak. Ya berjalannya waktu mungkin sekitar berapa bulanan ya, mungkin sekitar 6 bulan. Ada proses boleh dibilang itu adalah bedol desa. Grati itu waktu itu kan unit Grati gabung dengan yang Perak. Oh iya, Semarang. PLTU Perak bukan? Bukan. Di Surabaya. Oh, Surabaya. Oh iya, Pak. Oh, Semarang. Iya. Kalau Semarang emas kan? Oh iya, Tanjung Mas. Iya. PLTU-nya Tambak Lorong. betul. Iya. Nah, itu yang di Perak juga unitnya tua dan akan dimatikan juga. Akhirnya. Banyak tenaga kerja juga di Grati juga idle. Dua unit inilah yang bedol desa ke Suralaya. Saya termasuk yang ke sana, ke Suralaya. Iya. Pindahlah di Suralaya di tahun mungkin sekitar 9697 lah. 9967 di Suralaya. Di Suralaya inilah ya saya yang paling lama. Oh. Mungkin hampir berapa ya, 13-14 tahun mungkin di sana. 13-14 tahun itu, Pak? Ya, 13-14 tahun lah di Suralaya. Itu Bapak waktu Suralaya udah ada kepikiran, kayaknya saya bakal jadi direktur deh. Udah ada kepikiran itu belum nih, Pak? Karena kan tadi ya, Pak, ya, kalau bisa diceritakan, masuk pun ajak sama teman daftarnya. Ini udah ada dulu di pembangkit tuh mau jadi apa? Bapak dulu udah kepikiran belum nih? Kayaknya saya kalau di sini harus punya karir sampai jadi direktur lah. Nggak apa-apa lah direktur anak perusahaan gitu ya. Ada kepikiran nggak sih Pak sebetulnya Pak? Ya, kalau saya orang tipikal yang ngelihat ke depan gitu ya. Ngelihat ke depan tapi realistis. Oh, realistis. Ya, tapi realistis. Ketika saya lihat potensi saya ada di mana, harus kita bisa mengukur diri. Kita nih sebenarnya potensi ada di mana. Kemudian potensinya apa sih, proyeksi kita ke depannya apa aja yang bisa. Nah kalau hal itu memungkinkan, ya oke, tahapan kita coba. Di Suralaya itu saya masuk waktu itu adalah sebagai staf pemeliharaan. Oh di HAR ya Pak ya? Di HAR, staf pemeliharaan. Di staf pemeliharaan itu membantu manajer bidang ya, waktu itu manajer bidang membantu beliau untuk pekerjaan di pemeliharaan. Karena namanya fungsional itu relatif pekerjaannya relatif variasi bisa lebih banyak. Gitu Oh, Oke. Sehingga ketika ada penugasan tertentu, staf pemeliharaan akan lebih fleksibel untuk diberi tugas. Iya. Salah satunya waktu itu adalah pengembangan aplikasi CMMS Maximo. Oh di Maximo itu proyek Maximo itu Awal Pak? itu Maximo tuh di tahun ya 9697 itu Suralaya udah mulai membuat itu. Nah ketika sudah mau berjalan, itu kan menjadi PIC-nya ada di pemeliharaan. Saya diminta untuk menghandle itu. Nah saya bagianlah kedapatan untuk yang menghandle untuk aplikasi di Maximo. Selain juga saya memegang fungsi di pemeliharaan yang lain. Iya. Waktu itu di pemeliharaan itu ya akhirnya saya juga lupa
Suralaya itu saya statusnya jadi seperti OJT lagi. Ah, OJT lagi Pak? Iya. Kenapa Pak? Karena beda tipe pembangkitnya atau gimana? Ya mungkin kebijakan dari waktu itu adalah di PLT Suralaya ya, bahwa ada anggota baru yang cukup banyak itu sehingga ada disiapkan sebelum dia ditempatkan gitu loh. Jadi itu kita memang benar-benar kayak OJT, belajar lagi kemudian mempresentasikan lagi gitu. Mentor saya tahu tidak siapa? Siapa Pak? Mentor saya sekarang yang bergabung dengan Kokindo juga, Pak Teguh Wibowo. Oh, aduh, Pak Teguh ini buat teman-teman ya yang nonton nih, Pak Teguh sekarang ada di sini ya Pak ya, diperbantukan karena ahlinya ahli Pak Teguh nih. Oh, mentornya Bapak di Suralaya. Masuknya bukan ke kontrol instrumen tapi ke listrik jaringan. Pak Teguh itu Pak Teguh di listrik jaringan. Oke. Salah satu tadinya adalah salah satu penyelia supervisor di kontrol instrumen di unit 57. Dilalah ketika saya pindah ternyata sudah diisi. Nah saya akhirnya karena udah kadung di Suralaya masuk juga, masukkan ke listrik jaringan. Oke. Tapi ketika listrik jaringan selesai, OJT-nya lah gitu ya, OJT-nya ditempatkanlah saya di staf pemeliharaan. Waktu itu sebagai istilahnya adalah apa ya? Engineer, waktu dulu namanya engineer keandalan dan evaluasi Renval. Perencanaan dan evaluasi. Renvalhar. Iya Pak ya. Renvalhar. Masuklah di situ. PS berarti Bapak. Iya, SPS. Waktu itu 1457 organisasinya digabung. Tadinya 14 sendiri, 57 sendiri. Gabung SPS-nya 1 sampai 7. Nggak berapa lama diubah lagi, dipisah lagi 1,57. Saya di 57. Dari SPS ternyata saya berkesempatan dipercaya menjadi manajer penyaluran energi primer. Oh, EP di EP. Iya, cool handling lah. Cool handling ya. Masuklah saya di sana cool handling. Ketika cool handling berjalan, ini mungkin titik balik saya di awal ketika saya cool handling. Saya kan ukur diri ya. Cool handling bisa nggak? Oh sistemnya begini, bisa lah gitu ya. Saya bisa. Saya memang orang ketika ada proyeksi yang jabatan itu, saya ngukur dulu. Saya bisa, resource-nya seperti apa, mampu atau tidak. Kalau ini oke, kita jalan. Di cool handling mungkin hanya 2-3 tahun ya. 2-3 tahun ada kesempatan ternyata saya juga dipanggil untuk deputi general manager yang ada di Suralaya yang kosong. Oh, berarti apa Pak? PLT atau apa? Bukan. Kalau Suralaya kan general manager, GM. kemudian bawahnya adalah deputi GM, bawahnya adalah manajer. Iya. Berarti ada antara manajer dan GM itu ada deputi di situ ya Pak ya? Suralaya kan adalah unit besar ya. Unit besar. Dia ada deputi. Nah, itu deputinya kosong. Jadi ada deputi cool handling yang kosong, deputi cool hand namanya dulu cool handling ya. Deputi cool handling, kemudian deputi operasi pemeliharaan itu kosong. 2 itu saya termasuk yang dipanggil, dengan senior saya juga ikut dipanggil, fit and proper lah, wawancara gitu ya, dengan wanjab lah ya Pak, wanjab direksi gitu ya. Nggak mengira saya waktu itu ketika saya terakhir adalah manajer cool handling, tentunya saya melihat ini untuk panggilan yang mana ya. Deputi cool handling, deputi operasi nggak disebutkan untuk kemananya. Ya mungkin saya punya kemampuannya ada yang di cool handling lah, ya ke situ aja. Ketika wawancara ditanya apa-apa aja, suruh bikin makalah 1 lembar. Iya Pak. Dibuat, nggak tahu gimana ceritanya BOD IP memilih saya jadi deputi operasi pemeliharaan. Oh, Ophar itu berarti Pak. Saya nggak tahu lah pertimbangannya apa. Itu sebenarnya surprise juga bagi saya karena Suralaya itu adalah unit strategis bagi IP. Deputi operasi pemeliharaan juga
ya strategis Strategis sana, juga, gitu iya ya. Pak, tanggung jawabnya ya. Boleh dibilang orang keduanya GM. gitu Betul, ya, betul, kalau di Pak. operasi itu. Nah ketika dapat itu, bahkan saya menghadap GM dulu. Pak, ini betul Pak? Serius nih Ya, Pak? ini pertimbangannya Dari apa planning. gitu. Ya walaupun saya punya background juga di unit gitu ya, tapi ada pertimbangan ya waktu itu GM nyampein ke saya, ya udah Pak Ade itu kan yang dipercaya oleh BUD, jalankan. Oke Pak, siap. Nah itu dari sana sempat ikut pendidikan yang ada di PLN juga ya, mengenai kepemimpinan, leadership atau apa. Biasanya kan diukur juga ya, kita ada di mana, Iya, kekuatannya, betul. mau kemana. Iya. Nah tadi kan pertanyaan kenapa bermimpi sampai direksi Jadi apa enggak direksi, sih? bener Pak. Nah pada tahapan saya di sana, deputi itu, saya berpikir, saya biasanya gini, kalau ada organisasi ya, saya ini sebenarnya akan kemana sih? Kira-kira di unit ini kah, unit ini gitu ya. Kemudian kalau kantor pusat ada di mana sih kemungkinannya? Iya. Kemudian tanda kutip kompetitornya siapa sih? Iya, Satu level angkatan gitu ya. Kita lihat. Aku kalau ke sini kayak waktu saya di deputi ini saya ngelihat ke operasi. Kalau saya ke operasi, saingan saya Pak A, Pak B, Pak C, lebih senior, lebih lama ini. Wah, kemungkinan kecil nih gitu. Yang di deputi cool handling saingannya ini berat juga, tapi lebih sedikit. Ini aja lah. Gitu. Nah begitu juga ya. Ketika saya di posisi itu, saya kira-kira mau kemana nih gitu ya. Saya mau jadi, apakah mau jadi JM Suralaya kah? Ataukah menjadi yang ada di Kantor pusat, dulu Kadip gitu ya, dulu ya Kadip. Ya pikiran saya, mungkin saya Kadip. Kalau jalur saya, kekuatan saya ada di sini. Oh saya punya bekal di IT, mungkin saya punya kesempatan juga di IT. Nah ini teman-teman juga jangan merasa tidak beruntung ketika ditempatkan pada posisi yang kok begini ya, bukan kerjaan saya nih kayak gitu. Ini ya. bukan passion saya nih. Gitu. Kalau sekarang milenial Gen Z nih nggak passion nih. Itu gimana, kunci Pak? kalau saya sih. Saya sangat meyakini ya, ketika ditempatkan di mana saya, itu pasti ada nilai tambah. Ada edit value-nya ya, tinggal Pak? kita yang menggunakan itu gitu. Oke. Nah, ketika saya dapat kesempatan untuk ngelola, itu bukan jabatan waktu itu, ngelola IT di Suralaya. Suralaya itu dulu IT kan belum ada. Zaman-zaman itu kan belum. Wah, kalau punya email tuh heboh banget, keren banget gitu dulu. Iya. Nah, itu ngelola itu ternyata ada keuntungan. Karena saya belajar aset manajemen mungkin saat ini udah gembar-gembor ya, dulu kan belum ada gitu. Saya otodidak belajar aset manajemen justru dari aplikasi CMMS dari Maximo. Itu dibuat berdasarkan tata kelola pembangkit. Oke, baik Pak. Dari situ. Siap. Ya, jadi ternyata Pak Ade karirnya itu dari SMA penerbangan, INC atau instrumen kontrol, ke cool handling, ya Pak ya, ke cool handling, ngurusin Maximo, ya, ngurusin Maximo. Ini kalau dibilang kok bisa ya, ini orang kontrol instrumen, ya, ternyata sampai ke energi primer, cool handling ya Pak ya. Terus sekarang ke IT gitu. Jadi karena memang kalau kita bicara Kogindo nih Pak, kan pasti Kogindo source-nya atau teman-teman tuh mayoritas pasti anak teknik lebih banyak dibandingkan anak seni kayak saya Pak ya. Saya seni apa ya Pak? Dibandingkan jurusan-jurusan administrasi lah ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak? Kan tadi kalau dari Bapak juga tahu harus kita baca kemampuan kita di mana, pesaing kita gimana. Saran Bapak nih Pak, buat teman-teman Kogindo nih yang karirnya dari bidang teknis. Sebetulnya kok ada di challenge-challenge, wah kayaknya nggak masuk deh, bukan bidang saya. Ada nggak nih Pak masukan dari Bapak? Kalau saya ngelihatnya poinnya gini ya ke teman-teman semua. Yang harus kita punya ditetapkan dulu adalah kitanya mau kemana gitu. Goals-nya ya Pak ya? Iya, tujuan kita mau kemana. Mengenai caranya itu banyak cara gitu.
Kalau teman-teman ingin ketika kita bekerja adalah goalsnya adalah memang karir tertentu, ya harus diyakinkan bahwa perusahaan itu tersedia untuk karir kita akan ke arah sana. Tetapi kalau goalnya adalah sebetulnya saya ingin untuk mencari nafkah pendapatan saja, misalkan seperti itu, ya bisa aja gitu ya perusahaan itu perusahaan tertentu yang kita ambil. Tapi bisa juga perusahaan ini kita dapat pendapatan sekian, tapi kok kayaknya masih kurang. Tentunya ada cara lain kalau misalkan di perusahaan itu tidak dimungkinkan mendapatkan yang kita harapkan, gitu ya. Bisa ada usaha di luar perusahaan. Ya tentunya masih dalam koridor tidak mengganggu. Mengganggu. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau bicara berkenaan karir gitu ya, tentunya teman-teman harus ada tahapan yang ingin dituju seperti apa. Kalau saat ini saya ingin berkarir pada level sampai tinggi seberapa sih gitu ya misalkan ya. Misalkan sampai BOD -1 gitu ya. Atau bahkan BOD-nya seperti apa ya. Tahapannya harus diyakinkan jalur perusahaan ini kemana sih kita akan kesananya gitu. Nah ini kalau misalkan saat ini teman-teman ada di teknisi gitu ya, ingin manajer lah paling enggak ya saya dapat manajer, gimana sih karir saya ke sana gitu ya. Nah dari sana harus ngelihat misalkan saat ini ditempatkan di unit gitu ya, di unit dengan level saya di unit sini bisa sampai level apa ya gitu ya. Nah kemudian perusahaan menyediakannya hanya di unit ini atau unit yang lain ataukah di bidang bisnis yang lain. Nah itu harus teman-teman juga pahami. Makanya perusahaan itu bisa jadi ada perusahaan tertentu ya misalkan dia perusahaan dibentuk hanya untuk satu unit pembangkit. Berarti dia karirnya hanya di unit pembangkit itu. Selama dia karirnya tentunya kalau dia merintis dari bawah sampai ke atas itu gimana sih caranya? Apakah nungguin yang atasnya pensiun, resign? Dengan asumsi kan perusahaannya hanya satu unit. Betul. Berarti kan tinggal nungguin yang atasnya resign atau pensiun atau gimana? Iya betul Pak. Kalau dia hanya satu unit. Nah kalau kita punya banyak unit yang lain, berarti kan dia tidak hanya di unit tersebut, bisa pindah ke unit lain dia ini. Nah saya sempat waktu itu ke unit ya ke teman-teman itu kalau kalian ingin berkarir hanya di sini, ya doanya doa baik. Dia doakan atasannya untuk promosi atau pindah. Oh iya betul Pak, biar nanti nyundul ya Pak ya. Iya benar. Benar. Jadi kita sebetulnya itu ada gitu. Semoga Bapak naik jabatan biar saya juga naik. Iya betul Pak. Prinsip yang sering saya sampaikan ke teman-teman lapangan, kerja itu harus pintar. Tapi jangan pintar sendirian. Itu nantinya akan berkorelasi kepada kesempatan karir. Kalau kita pintar sendirian, atasan kita bisa jadi ngegandoli. Ya betul, nggak bisa lepas ya Pak ya. Kalau kita bisa ada temen yang memang masih belum mampu itu dalam pekerjaannya dibantu saja dia bisa. Ketika ditanya dengan atasan, kamu kalau saya pindah siapa yang ininya? Bisa ngejawab. Saya tuh kalau ngeinikan teman-teman yang akan ini ya saya tanya begitu. Kalau kamu ini siapa? Kalau jawabannya ya udah di sini dulu aja. Oke. Iya Pak. Jadi ya nggak ya itulah keuntungannya kalau kita nggak pinter sendirian. Iya betul. Kita akan karya cepat. Jadi teman-teman juga harus bisa ngukur kira-kira ada di mana kita mau ininya. Jangan memaksakan misalkan kemampuan juga kita ada di mana. Dan satu lagi adalah jangan pikirkan ketika kita memberikan yang terbaik ini kita bisa dapat apa sih nantinya gitu. Oh udah mikir ini apa nih untungnya gitu ya Pak ya. Yang saya bilang tadi jangan pikir ada ininya loh.
ada yang kita tidak duga nanti kita dapatkan manfaatnya. Oh, oke. Karena ketika kita ada proses fit and proper atau apa, terkadang atasan atau yang akan menanyakan itu dapat informasi tidak hanya dari Satu anjap itu aja ya Pak ya? Iya, dia ada dari sumber dari nanya, mungkin bukan nanya, tapi ada yang menginformasikan dari si A, si B, si Anu oke loh, ini. Nah itu yang secara tidak sadar, kita sudah mempromosikan diri sendiri bahwa oke nih, capable, mampu. Nah jangan sampai nantinya udah merasa kalau saya lakukan ini kira-kira apa ya dapatnya? Wah enggak, ini mah capek doang nih, kerja bakti doang nih ya. Itu yang saya rasakan selama ini saya dalam bekerja ya gitu. Jadi ya nggak kepikiran lah yang gitu-gitu. Apa ya ini akan jadi apa enggak? Saya ngelakukan yang terbaik aja. Tapi secara tidak sadar justru orang yang kita bantu itu jadi corong kita untuk merekomendasikan. Wow, iya. Itu lebih efektif. Lebih efektif ya Pak ya? Iya. Jadi jangan khawatir lah teman-teman ketika membantu itu pasti ada. Wah, apakah seketika itu atau yang akan datang? Iya. Nah, karir teman-teman, saya selalu terbuka ke teman-teman. Makanya saya selalu ke teman-teman saya sampaikan perusahaan ini seperti apa. Ini akan kemana? Betul Pak. Jadi kalau teman-teman ingin berkarir, perusahaannya tidak maju, tidak berkembang, tempat untuk berkarirnya nggak ada. Jadi saya contohkan tadi, ada perusahaan hanya punya satu unit. Ya di situ saja. Iya, kita bisa doain aja. Doain doang. Tahu-tahu nggak pindah-pindah lagi. Nggak promosi dia. Tapi kalau perusahaannya berkembang, ada unit baru, ada proyek baru. Perlu kan di situ orang-orang sini bisa digerakkan. Itulah kesempatannya. Iya betul Pak. Jadi saya udah nangkep nih Pak. Jadi teman-teman semua nih ya, untuk yang mungkin pengen berkembang karirnya, nanya ini kayaknya begini-gini aja. Pertama lihat bahwa perusahaan kita terus berkembang ya Pak. Bisnisnya nambah, unitnya menambah. Apalagi nanti ada di holding subholding ini ya Pak ya. Nah di situ kalau ada penugasan lakukan dulu yang terbaik di situ ya Pak. Dan jangan lupa pertanyaan direksi waktu wajib adalah ada kadernya nggak? Artinya jangan pintar sendirian ya Pak ya. Mengenai kader juga jangan mengasumsikan kader itu adalah harus bawahan. Harus bawahan, oke betul. Rekan selevel. Selevel bisa. Oke. Jangan Pak, saya kan nggak punya anak buah, ya bukan itu. Tapi kalau teman kerja kita juga, itulah sebenarnya sebagai pilihan kalau dia misalkan ini kan kalau atasan menjadi punya orang andalan kan walaupun satu level biasanya orang andalannya kan si A. Iya, betul. Nah, inilah jangan pelit ilmu lah. Iya, intinya sharing ya, Pak ya. Nah, karena bisa aja teman kita menjadi marketing terbaik kita ya ke atasan. Oke, Pak. Cerita karir dan juga tadi ada saran Bapak ya untuk teman-teman yang ingin berkarir di Kogindo ya Pak ya. Jangan berhenti belajar, menciptakan kader-kader ya bisa dari bawahan ataupun teman sejawat ya. Itu menjadi salah satu cara kita ketika kita punya ikhtiar atau rencana untuk mengembangkan karir ya Pak ya. Karena tadi kalau pinter sendiri malah bingung ya atasan ya Pak ya. Digandolin jadinya kalau bahasanya Pak Ade. Pak Ade, kita keluar dari topik kantor. Sekarang Pak Ade hobinya apa sih Pak? Kalau dibilang hobi sebetulnya ya beragam juga ya. Banyak nih Pak. Ya, ini kalau anak sekarang bilangnya anak culture banget ini. Anak culture nih. Ya, apa aja Pak? Ya sebetulnya saya olahraga, hampir semua olahraga gitu ya. Terutama memang bulu tangkis. Bulu tangkis, gitu ya. Oke, bulu tangkis. Ya. Kemudian kalau musik hanya penikmat lah ya. Penikmat musik. Beragam musik lah saya senang. Iya Pak. Ya. Kemudian yang terakhir saya juga bukan terakhir lah. Sebetulnya juga saya hobi burung. Burung Pak. Ini kicau mania Pak beneran. Burung, ikan itu saya suka hewan. Ini bukan karena pandemi kan Pak? Enggak, Emang seneng Pak? Iya.
Saya baru tahu saya ini. suka hewan saya. Ya ini karena nanti kalau ada judul clickbait jadinya wah apa direksi Kogindo hobi main burung ya, maksudnya burung ini ya Pak, burung kicau ya. Saya suka hewan, memang suka hewan. Oke, burung sama ikan berarti ya Pak ya yang di rumah ya. Iya. Terus apa lagi Pak? Kemudian senang fotografi juga. Fotografi gitu juga. ya. Walaupun Oke. sekarang udah lama off juga. Gitu. Udah lama off ya Pak ya. Karena memang banyak akhirnya ke handphone nih Pak, upload di Instagram. Karena ketika kita coba dengan teknologi terbaru handphone yang saat ini, dengan feature kameranya, dengan teknologi kameranya, bahkan sekelas Leica atau apa ya, lensanya disematkan di handphone Iya, itu. betul. Itu oke banget gitu loh, saya lihat. Bahkan saya sempat nyoba yang pakai handphone Cina gitu ya, dengan lensa Leica itu, saya coba untuk foto di pesawat ketika baru take off, cukup tinggi juga, dilihat ke bawah itu cukup detail juga. Detail ya Pak ya. Cukup detail juga. Sekarang udah ada yang sampai bisa moto bulan deket banget. Jadi mungkin ini sekarang tuh bingungnya jadi karena saking canggihnya ya Pak. Ini apa jangan-jangan kamera ada handphonenya, bukan handphone lagi. Oh berarti larinya ke handphone sekarang ya, fotografinya nggak pakai Ya sebetulnya kamera. kalau dulu gearnya cukup banyak juga gitu ya. Sempat ke landscape gitu ya, cepat punya. Saya juga punya lensa makro gitu ya, main makro juga, landscape gitu. Kalau studio saya enggak. Cuman ya istilahnya yang keluar ya. Iya, outdoor ya Pak ya. Oke. Landscape, makro paling seperti itu. Lensa tele juga ya ada gitu ya. Cuman kadang kayaknya aneh aja ya bawa tele ya. Ini bawa termos nih ya. Coba tele. Makanya sekarang saya cari HP ya kira-kira kameranya oke gitu. Oke, Ya, baik saya Pak. baru coba satu kamera yang buatan Cina yang pakai Leica itu Udah oke lah. kualitasnya udah bagus banget ya Pak ya. Iya. Oke, karena Pak Ade tadi banyak banget hobinya nih Pak. Dan salah satunya adalah fotografi. Nah, berarti tahu dong di mana tempat-tempat hunting foto ya, berburu foto yang rekomendasinya Bapak nih. Apa 3 tempat rekomendasi dari Pak Ade untuk teman-teman yang senang fotografi ini untuk tempat hunting yang bagus di mana tuh Pak? Yang pertama di mana Pak? Sebenarnya kalau kita main landscape kayaknya banyak lah gitu ya tempat yang ininya, terutama kan tempat-tempat yang pegunungan atau apa gitu ya. Bromo juga oke. Bromo. Ya, Bromo. Iya gitu Pak. ya. Yang berikutnya Pak, yang kedua. Saya sempat yang ketika perjalanan dinas ke Ulumbu kayaknya oke itu. Mana nih Cuma Pak, saya Ulumbu? belum nyoba moto. Cuma ketika perjalanan dari Ulumbu ke bandara yang lewat jalan saya lupa. Darat lah Pak ya. Jalan darat, tapi jalannya bukan jalan yang pertama yang ininya ada jalur ininya. Itu sepertinya oke juga itu. Berarti view sawah-sawah atau? Ya, kalau itu landscape sawah, sungai atau apa landscape. Tapi kalau main makro sebetulnya dimanapun oke lah kalau makro. Ya kalau misalkan mau makronya hewan, ya lebih enak ya mungkin kebun binatang. Ya. Ini kamera lensa makro yang difoto kutunya macan. Pas saya tidur difoto oke. Kalau saya makro justru sering di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah ya Pak ya obyeknya. Berarti saya recap ya Pak ya. Yang rekomendasi untuk hunting foto teman-teman yang suka fotografi ini, rekomendasinya yang pertama adalah di mana Pak tadi Pak yang satu Pak? Ya pegunungan lah. Pegunungan, ya, Bromo ya, misalkan. di Bromo. Yang berikutnya adalah di Labuan Bajo, di Flores. Saya nggak tahu itu jalur dari Ulumbu ke arah itulah. Kalau teman-teman di Flores mungkin nanti bisa komen ya Pak ya. Itu apa jalurnya dan obyeknya. Saya tahu Pak, kalau di Flores itu yang terkenal, kalau misalnya kita dari Ulumbu Pak, dari Ruteng, mau ke bandara di bawah, itu ada view-nya itu memang, jadi ada sawah nih Pak,
Yang bentuknya kayak jaring Itu Spiderman. spider, itu ada. Oh, Tapi bukan. itu ada juga, Ada bagus lagi. juga, itu bagus. Tapi di ke bawah itu sempat saya lihat, Wairebo, bukan lagi, Kayak Pak. apa ya? Rumah-rumah adat oh kalau rumah-rumah ada kan yang di atas. di atas. Oh, udah juga. Aduh, Ini di view-nya mana ya? Kayak apa ya? View di luar lah, kayak di Eropa Berarti suasana. bukan salah satu spot terkenal sebetulnya, tapi menurut Bapak indah gitu ya. Oke, kita kasih hadiah Pak ya. Bisa tahu berarti ya. Di Saya nggak Ulu, tahu namanya itu. di Ulumu apa spotnya yang bisa sesuai dengan gambaran Tapi Bapak? itu saya juga ngelihatnya aja di perjalanan ya, nggak sempat melakukan itu. Tapi wah oke nih. Dan berikutnya tadi kalau karena objeknya pakai makro ya mungkin Bebas lah kalau hewan-hewan makro ya sih. di rumah ya Pak ya. Iya. Oke. Banyak objek yang bisa bagus gitu. Siap, ya, siap, kalau siap. makro sih. Oke, itu adalah 3 rekomendasi tempat hunting Direktur Utama PT Kogindo. Kita akan masuk sesi yang ketiga, yaitu adalah program kerja leader. Pak Ade, sekarang di sesi yang ketiga ini, kita lebih banyak mengenai target-target rencana kerjanya Bapak. Nah, di tahun 2023 nih Pak, target dari perusahaan seperti apa sih Pak? Apalagi sekarang isunya ada perubahan, kan dulu SDM ya Pak ya, karena Pak Adi ini dulu juga dari Direktur SDM, ada Human Experience Management System (HXMS). Nah, gimana sih Pak rencana Bapak terkait dengan target dan juga untuk di SDM-nya sendiri seperti apa Pak? Jadi target korporat untuk tahun 2023 kemarin belum lama sudah disetujui rencana kerja anggaran kita untuk 2023 oleh pemegang saham. Tahun ini sepertinya kita akan nantinya sudah direncanakan proyeksi jasa operasi pemeliharaan kita menjadi yang lebih tertinggi lagi. Jadi sebelumnya di tahun kemarin kita berhasil menempatkan bisnisnya MRO EPC menjadi menjadi tertinggi dibandingkan dengan jasa OEM. Selama ini perusahaan kita ini adalah kuat di jasa OEM. Jasa OEM selalu yang tertinggi dari sisi pendapatan. Tahun kemarin kita memang berhasil menempatkan MRO dan EPC menjadi yang lebih tertinggi. Memang itu sudah direncanakan. Kenapa hal itu direncanakan? Ini bagian dari rencana jangka panjang perusahaan. Jadi perusahaan kita punya core kompetensi dominan pertamanya itu adalah di jasa OEM. Sedangkan jasa OEM kita yang dominan saat ini adalah ada di lingkungan induk perusahaan PLN Indonesia Power. Dan pembangkit yang dikelola dominannya adalah thermal, PLTU, batubara. Ya. Yang boleh dibilang kebijakan pemerintah ke depannya akan digantikan. Ya, renewable energy ya Pak ya. Walaupun tentunya perlu waktu dan mungkin tidak semua PLTU akan segera retire. Tapi hal ini sudah kita harus antisipasi ke depannya. Pegawai kita dominan ada di jasa OEM, sangat besar. Dari saat ini mungkin total ada di 3.200 sampai 400-an, itu mungkin 85 atau 90%-an ada di jasa OEM. Jika PLTU itu pada kurun waktu tertentu tidak operasi kembali, mau dikemanakan? Ya, betul. SDM-nya. Nah, itulah kenapa kita shifting, bukan berarti jasa OEM ditinggalkan, tetapi ini sebagai backbone kita untuk perusahaan, pendapatan perusahaan, tapi kita expand ke MRO dan EPC, dan nanti ada EBT digital business, juga ada digital business. Inilah yang kita lakukan. Sehingga tahun kemarin kita berhasil nih untuk MRO EPC menjadi lebih besar. Lebih besar daripada OEM. Iya. Tetapi tahun ini kita proyeksikan jasa OEM jadi lebih besar kembali. Karena ada unit-unit pelimpahan, holding subholding yang
dari PLN ke induk perusahaan, Ya. PLN Indonesia Power. Jadi PLN Indonesia Power itu meningkat, asetnya sangat besar sekali, dan bisa dipastikan nanti akan melibatkan Kokindo Ya. untuk operasionalnya. Sehingga jasa OM diproyeksikan akan lebih tinggi lagi dari MERO dan EPC. Tetapi MERO dan EPC juga meningkat dari tahun sebelumnya. Tantangannya tidak kecil tahun ini. Proyeksi kita di pendapatan sudah menjadi 2,2 T, yang sebelumnya 1,6 T, kenaikannya sangat besar. Nah, ini menjadi tantangan bersama untuk kita mengembang bisnisnya ke arah sana. Ya. Nah, ketika proyeksi bisnisnya ada, baru ke bawahnya supporting enabler yang ada harus mendukung ke arah sana semua. Jadi mulai dari supportingnya SDM, kemudian supportingnya sisi finansial keuangan, kemudian sisi IT, sistem informasi, harus selaras ini ke sana. Ya. Jangan sampai ini tujuannya kemana, ini Kemana? jalan, gitu. Nah, begitu juga tadi berkenaan dengan orang yang kita siapkan, baik dari sisi jumlah, sisi kompetensi untuk keperluan di sana, kemudian juga support untuk sisi IT-nya. Nah, semua harus sejalan itu. Ketika kita ingin mengembangkan MERO, EPC, EBT, kemudian digital business, pengembangan pegawai juga harus disiapkan ke arah sana. Nah, dari sisi jasa operasi OM ini nantinya kita siapkan juga. Nggak kalah penting nantinya ketika perubahan besar seperti ini adalah peran dari SDM melakukan manajemen perubahan. Change management-nya ya Pak ya? Iya, terutama sekali ketika kita nanti bila dipercaya oleh Indonesia Power mengelola aset yang proses holding subholding kemarin. Karena bisa jadi budayanya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Iya, betul. Nah, ketika kita masuk, ini harus ada transisi. Begitu juga induk perusahaannya berubah, kita akan kemana juga harus ngikutin. Dan manajemen perubahan ini menjadi salah satu kuncinya. Kuncinya ya Pak ya? Iya. Teman-teman yang saat ini di unit-unit yang existing yang sudah berjalan jasa OM-nya, bisa juga berkesempatan ini untuk dia lakukan rotasi mutasi. Jadi ada pergerakan. Secara sistem SDM kita perkuat, ya. Secara sistemnya sudah menjawab untuk kebutuhan atau tidak. Ini selalu dievaluasi. Pendidikannya juga seperti itu. Keperluannya di mana? Jadi apakah bisnisnya ke arah mana, kita harus siapkan seperti itu. Ini harus selaras. IT-nya pun demikian. Karena sekarang nggak mungkin lah bekerja tanpa IT. IT ya. Nggak mungkin sekali. Nggak ada tools-nya gitu ya Pak ya? Iya. Dengan semakin besar, apalagi dengan kompleksitas yang lebih banyak lagi, IT sangat berperan. Nah, ini IT nanti akan kita dorong ke arah sana juga. Jangan lupa juga karena bisnis kita adalah dominan di operasional permesinan, keteknikan, jangan lupa adalah safety. Safety-nya ya Pak. Ini jangan toleran lah dengan safety. Iya, betul Pak. Karena itu akan seluruh keringat yang kita keluarkan, usaha sebesar apapun, ketika ada kejadian safety, bubar. Waduh, bendera hitam guys, langsung. Nggak ada. Makanya Betul. itu kita harus perhatikan banget lah gitu. Jangan sampai hal yang menurut kita mungkin tadinya sepele, tahu-tahu. Iya. Karena tadi Pak sebetulnya karena meremehkan ya Pak ya. Gini, biasa. Nah, itu malah jadi kejadian biasanya tuh Pak. Sebetulnya orang kan memang peningkatan skill mereka tahapannya memang kalau ketika sudah tadinya belajar, ya kemudian menguasai, setelah dia kompeten, itu seolah-olah udah pekerjaan yang berulang-ulang. Disitulah sebenarnya potensi kelengahan. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Kita ini bekerja kalau di unit operasional, ya persis sebetulnya
seperti kalau safety-nya safety seorang pilot. Oh, oke. Dia harus ada checklist login sebelum berangkat, Iya. perjalanan setelah mendarat pun dicatat juga, dibaca juga, persis seperti itu. Persis. Iya. Yang nggak ada cuma pramugarinya aja ya. SOP kerjanya mah sama ya, Pak. Ada office girl kan? Oke, Pak, itu di 2023 di tahun ini ya, Pak ya. Berarti sangat menantang ya, Pak ya. Tahun 2023. Tahapan sebagai bagian dari rencana jangka perusahaan, kita berharap stream bisnis yang dari MRO EPC semakin berkembang, EBT juga. EBT kita harapkan mulai kelihatan di sini. Sebetulnya Kokindo juga sudah masuk EBT kan, ada jasa OM-nya di PLTA, ada di PLTP, Lumbu, kemudian untuk PLTS kita sudah punya portfolio. Iya, betul. Di Bali, G20 kemarin ya, Pak ya. Betul. Untuk yang OM juga, yang PLTS, yang Nusa Penida juga kita masuk ke sana juga. Tapi kita ingin punya pembangkit EBT juga yang mungkin PLTMH gitu. Oke. MH itu mikrohidro. Mikrohidro yang kapasitasnya mungkin di bawah 5 mega gitu ya. Ini kita inisiasi mungkin tahun ini, mungkin bisa kerealisasi di tahun berikutnya. Nah, kalau yang bisnis digital, kita berharap inisiasinya udah mulai di tahun ini. Saat ini kan kita punya aplikasi yang sudah bisa dijual walaupun di awal gitu ya. Kedepan juga kita siapkan untuk yang MRO line, MRO line, gitu kedepannya. Inisiasinya udah mulai kita kesini. Begitu juga dengan perubahan ekosistemnya yang ada saat ini, kecenderungan ke teknologi hijau, kendaraan juga. Oh iya betul, kita Pak. punya konversi, Iya. Itu sebetulnya merupakan bagian membuat Kokindo supaya lebih agile. Ketika ada perubahan sesuatu, kita dengan Lebih mudah untuk mengikuti ya, Pak ya. Tanpa menyimpang dari kompetensi bisnis kita yang di awal. Itu bagian dari kompetensi bisnisnya perusahaan, bukan bisnis yang berdiri sendiri yang kompetensinya berbeda. Kita berangkatnya dari kompetensi perusahaan yang kita punya. Iya, betul. Oke, baik, Pak. Tadi Bapak kan bicara mengenai banyak banget harus yang kita adaptasi ketika ada tantangan holding subholding ini ya, Pak ya. Bukan hanya tadi change management di SDM, tapi nih kita bicara aja, Pak. Pembangkit kita kan juga termasuk yang lama-lama ya, Pak ya. Maksudnya bukan autopilot dari jarak jauh gitu ya, Pak. Pilotnya masih ikut terbang nih. Bukan kayak drone yang drone nih. Nah, bagaimana sih Bapak strategi Bapak untuk menumbuh kembangkan budaya teknologi nih, Pak? Transformasi teknologi itu gimana di perusahaan kita untuk semua tuh biar orang-orang tuh aware bahwa aplikasi yang sudah ada, ya Pak, tadi mungkin ada MRO line, ada college buat diklat ya Pak, pelatihan dan pendidikan, ada Kolex ya Pak ya, itu untuk karir ya. Ini gimana nih Pak, biar teman-teman, karena kan biasa teman-teman di lapangan, teknisi, operator gitu ya Pak ya, untuk aplikasi tahu paling mungkin paling awam dengan Maximo gitu ya Pak, bikin SR gitu ya. Ini gimana sih Pak, untuk Bapak bisa membuat transformasi teknologi digital ini berjalan dengan baik di perusahaan kita Pak? Iya, kalau saya ngelihatnya gini ya, di bidang keteknikan, terutama teman-teman yang di unit yang di keteknikan ya, sebetulnya pengertian kalau saya mengertikan bahwa teknologi digital sebetulnya kalau untuk yang di unit-unit pembangkit tidak sebatas dengan digitalnya si aplikasi gitu ya, tapi teknologi terbaru yang sebetulnya proses yang menggantikannya itu udah sistem prosesor lah gitu ya, sistemnya udah digitalisasi prosesor. Selain tadi misalkan kalau di unit ada tata kelola operasi pemeliharaannya menggunakan aplikasi CMMS, Maximo, kenapa itu diperlukan? Teman-teman harus tahu dulu gitu ya,
ngapain sih gue pakai ginian, repot banget gitu Iya, ya. karena udah biasa manual juga tetap diberesin jarang-jarang sama aja teknisi. gitu. Gitu. Nah, ini yang harus dipahami, kenapa itu diperlukan? Karena itu bagian dari untuk improve reliability unitnya. Karena kita bisa mengukur dengan itu. Ketika kita ada gangguan atau apa, kita memasukkan data itu, datanya itu bisa kita olah untuk selanjutnya. Yang paling mudahnya bisa dipakai untuk Pareto gitu ya. Itu paling mudah sekali kan. Iya, betul. Itu gangguannya berapa, kenapa nih. Kalau ada kejadian berulang terdata sehingga kita obatnya tuh, remedinya tuh pas gitu. Iya, betul. Nah, itu yang Nggak paling- coba-coba nih ya, Pak iya, ya. nggak coba-coba. Nah, itu sebenarnya kalau yang muda mungkin di teman-teman lakukan seperti itu. Tapi selain itu sebetulnya juga teman-teman juga kalau browsing, cari di YouTube atau apa dengan keteknikan, teknologinya sudah sangat advance banget. Iya. Tools-tools kerja yang dipergunakan juga udah banyak yang sangat advance. Makanya saya selalu membuka ke teman-teman yang di lapangan, tim MRO, cari teknologi baru yang memang itu bisa mendapatkan nilai tambah. Misalkan saat ini teman-teman sudah menggunakan drone untuk melakukan inspeksi boiler. Betul, Pak. Itu kan menghemat, tidak menunggu pakai masang Steger, ya. kemudian safety juga lebih Aman, ya. lebih cepat. Betul. Nah, itu seperti itu gitu. Teknologi itu banyak. Digunakan ya, Pak ya. Betul. Mungkin nanti ketika membongkar suatu peralatan, ada peralatan yang lebih efisien, lebih cepat, gitu ya. Banyak itu kalau kita lihat di YouTube atau apa. Tinggal kita menempatkan mana yang tepat untuk kita gunakan. Iya. Nah, hal itu banyak sekali. Teman-teman pastilah, teman-teman milenial mungkin lebih advance. Mungkin teman-teman milenial yang saat ini belum apa ya? Gue tahu, tapi mau kemana nih gue cari gitu. Nyaranin ke mana gitu. Ya, justru ini nantinya memang bisa jadi ini ada gap antara yang milenial mungkin sangat terbuka gitu ya dengan masalah keteknologian, bisa jadi atasannya yang mungkin belum tahu. Ya. Memang tidak memungkinkan kita pemahaman transformasi digital hanya pada satu layer, tapi harus pada semua layer. Kalau tidak, ya nggak pasti ada lag lah. Ada lag ya, ada gapnya itu ya, Pak ya. Jadi sisi atasan juga harus memahami transformasi digital, sampai ke bawah juga ini. Kalau misalkan generasi milenial ke sini sih, menurut saya justru mereka lebih cenderung ke arah digital. Digital, iya Pak. Pasti ke arah ke sana. Tinggal si perusahaan juga ini bisa menyediakan ngasih jalannya nggak nih Pak ya? Nah itu sih kalau itu. Saya pikir teman-teman di lapangan pasti punya keinginan seperti itu. Gitu. Nah, saya membuka banget lah kalau gituan. Ada informasi itu ya. Dan ini terbukti dengan ada piala di sini ya Pak ya. Bapak nih Ade Hendratno, Direktur Utama PT Kogindo, Top Leader on Digital Implementation tahun 2022. Oke. Baik Pak, mungkin ini di sesi yang terakhir kita juga ada pesan-pesan nggak nih Pak buat Kogindoers dari Bapak buat teman-teman Kogindoers nih untuk menghadapi tantangan di tahun 2023 ini Pak. Silakan Pak. Ya teman-teman Kogindoers, tadi seperti yang saya sampaikan, target tahun ini sangat menantang. Kita di-challenge oleh pemegang saham untuk menaikkan pendapatan kita dan memberikan kepercayaan untuk mengelola aset-aset di Indonesia Power yang lebih besar lagi. Jadi mau tidak mau dan harus untuk perubahan perubahan dari perusahaan kita juga mempersiapkan masa depannya. Bagi individu-individu yang ada di unit terutama, ya selalu siap untuk meningkatkan kompetensinya, kemudian juga bersiap untuk melakukan pengembangan karirnya gitu ya. Mau tidak mau kan nanti ada kesempatan ketika ada tempat kita berkembang, disitulah tempat teman-teman untuk bisa berkarir. Nah yang saat ini yang ada di unit-unit terutama sekali yang ada di Jasa OM, fokus kepada unitnya, fungsi kerjanya,
safety ya, safety harus selalu ya. Kemudian aware terhadap lingkungan yang ada di sekitar sana. Juga jangan lupa untuk mengetahui kondisi perusahaan juga. Untuk mengetahui saja, karena inilah tempat teman-teman bekerja. Apakah Kokindo-nya sehat? Apakah Kokindo akan berkembang? Apakah Kokindo jangan-jangan tidak punya masa depan? Nah, kalau teman-teman itu ada keinginan mengetahui untuk hal itu, saluran komunikasinya antara pegawai dan perusahaan itu baik, insya Allah semuanya bisa berjalan. Sekali lagi saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa perusahaan itu dibentuk utamanya sekali itu ada dua kepentingan. Pertama, kepentingan pemegang sahamnya, ya, shareholdernya. Kedua adalah anggota organisasi yang ada di dalamnya. Selain tentunya ada stakeholder lain juga ya. Tetapi ini yang duanya ini yang paling penting. Jadi kalau perusahaan itu maju, bisa dinikmati oleh pemegang sahamnya, juga bisa dinikmati oleh pegawainya. Dua-dua ini harus imbang. Jangan sampai nanti di SDM atau pegawainya mengekspektasikan yang besar, tetapi perusahaan jadi tidak bisa berkembang, justru nantinya jadi masalah juga. Demikian juga sebaliknya, kalau ekspektasinya misalkan dari pemilik sangat besar, tetapi tidak mempertimbangkan dari sisi pegawai, tentunya juga tidak sehat bagi perusahaan. Nah, sekali lagi kita bersama-sama untuk mewujudkan, merealisasikan tantangan yang diberikan oleh pemegang saham. Yakinlah bahwa Kokindo memiliki masa depan yang baik dan bisa menjadi tempat rekan-rekan bekerja dengan baik juga. Mohon supportnya juga kepada kami manajemen, diberikan kepercayaan untuk bisa memimpin teman-teman mencapai visi misi perusahaan. Ya mungkin itu ya untuk ininya global yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade udah datang di acara podcast Tanya Leader ini. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak. Apa yang diharapkan oleh manajemen semua bisa tercapai di tahun 2023 ini. Dan tadi Pak, kalau ada hobi-hobi yang lain mungkin saya bisa diajak. Pespaan mungkin ya. Saya Vespanya tapi bukan mesin kanan ya. Oh, mesin. Nggak ada mesin. Nggak ada mesin. Ya Pak, terima kasih untuk kehadiran Bapak dan untuk teman-teman yang nanti nonton ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan atau ingin komen-komen terbaik kita akan kasih hadiah. Jadi jangan lupa like, subscribe, juga komen. Karena nanti komen terbaik kita akan berikan hadiah ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di acara sesi Tanya Leader berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya,